Oke, kembali lagi bersama saya Mister Kunci dan kali ini saya sudah lama tidak membuat video dan kali ini saya akan membuat video mengenai tips bagaimana kita bisa mendapatkan brankas bekas dan murah karena biasanya brankas bekas itu murah. Saya kali ini akan membuat sebuah video mengenai bagaimana atau di mana kita bisa mendapatkan brankas yang bekas dan biasanya kalau brankas bekas itu murah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like video ini, serta subscribe channel Mister Kunci jika belum. Oke, kita lanjutkan yuk videonya. Oke, sebenarnya ada beberapa tempat di mana kita bisa mendapatkan brankas yang murah dan biasanya bekas, karena biasanya brankas itu kalau dijual lagi harganya akan turun cukup jauh. Nah, kita menggunakan prinsip ini agar kita bisa mendapatkan brankas yang murah. Jadi kita beli bekas daripada beli baru, seperti itu. Namun memang ada beberapa brankas yang sebenarnya harga baru dan bekasnya itu bedanya nggak terlalu jauh. Jadi memang ada beberapa yang saya sarankan daripada beli bekas mendingan beli baru, karena model-model tertentu bekas dan barunya itu hanya terpaut sedikit, daripada kita risiko brankasnya bekas dibongkar atau apa, mending kita beli yang baru. Tapi untuk brankas-brankas merek tertentu itu ada yang kualitasnya bagus, sebetulnya kualitasnya bagus, tapi karena bekas makanya dijual dengan harga yang cukup miring. Nah, untuk rekan-rekan yang mau beli brankas seperti itu, saya punya tips beberapa. Yang pertama, rekan-rekan bisa cari di pemilik langsung. Jadi mungkin rekan-rekan punya teman yang punya brankas, bisa coba ditanyakan, ada yang mau jual brankas nggak, atau punya teman yang mau jual brankas, seperti itu. Kenapa sih orang jual brankas? Sebenarnya orang itu sangat jarang jual beli brankas. Biasanya mereka beli sekali untuk seumur hidup. Tapi ada yang memang, contohnya misalkan dia mau upgrade yang ukurannya lebih besar. Jadi sekarang dia sudah punya, namun dia mau memasukkan barang lebih. Nah, maka dari itu dia upgrade. Nah, kita bisa membeli brankas dari pemilik langsung. Jadi dia sudah punya, mau upgrade, kita beli bekasnya, seperti itu. Nah, biasanya harganya akan lebih murah daripada kita beli ke toko brankas seperti itu, karena pemilik langsung. Dan biasanya juga akan lebih jujur tentang kondisi brankas, seperti brankasnya masih ori semua, tidak pernah bekas dibongkar, kuncinya masih lengkap, atau seperti apapun, biasanya dia akan lebih jujur, seperti itu. Kemudian kondisinya juga biasanya terawat, apalagi kalau itu bekas milik orang yang orang yang punya brankas, biasanya orang kaya. Biasanya mereka akan merawat kondisi brankas mereka dengan lebih bagus. Biasanya seperti itu, kondisinya akan jauh lebih bagus. Kemudian beli dengan orang yang pemilik langsung itu juga punya kerugian biasanya. Karena apa? Karena kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk mengangkut brankas, seperti itu. Jadi untuk pindahannya, apalagi untuk brankas yang cukup berat, itu kita butuh jasa pindah brankas. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu plus minusnya. Nah, kemudian kita juga bisa cari brankas murah itu di mana? Yang tempat kedua yang bisa saya sarankan adalah di tukang loak. Jadi tempat yang jual barang bekas kita bisa cari di situ, karena kadang-kadang mereka juga mendapatkan brankas-brankas bekas dan biasanya mereka juga jual dengan harga yang cukup miring, seperti itu. Nah, namun di sini rekan-rekan perlu perhatikan, biasanya brankas-brankas yang ada di situ kondisinya kurang begitu bagus, kurang begitu terawat. Itu berdasarkan pengalaman saya. Kemudian kadang juga banyak yang dalam keadaan terkunci, atau kadang memang karena tukang loak, tukang barang bekas, memang mereka beli brankas-brankas yang terkunci, kemudian mereka bongkar sendiri dan kemudian diperbaiki lagi. Nah, itu rekan-rekan harus berhati-hati dengan kondisi brankas yang seperti itu. Dan biasanya juga kita keluar biaya lagi untuk angkut brankas, walaupun tidak jarang mereka juga mau mengantarkan. Tapi untuk rekan-rekan yang beli di tempat barang bekas, itu rekan-rekan harus berhati-hati. Ditanyakan, pastikan betul itu bekas bongkaran atau tidak, seperti itu. Jadi itu tempat yang kedua di mana rekan-rekan bisa mendapatkan brankas yang murah. Nah, yang ketiga, rekan-rekan juga bisa mendapatkan di lelang kantor. Jadi mungkin rekan-rekan punya teman yang bekerja di kantor, terus ada cabangnya tutup atau apa, mereka menjual furniturnya, biasanya termasuk dengan brankas, seperti itu. Nah, biasanya ini juga bisa kita dapatkan dengan harga yang cukup murah.
dibandingkan harga barunya. Nah, ini rekan-rekan bisa gunakan cara ini, tapi ya sama seperti di tukang loak, kita kadang mendapatkannya itu dalam keadaan terkunci sehingga kita harus buka sendiri. Nah, ini juga mungkin buat rekan-rekan yang ya udah nggak apa-apa, yang penting harganya murah, ini bisa jadi salah satu solusi seperti itu. Kemudian juga kadang kalau di kantor namanya dipakai orang banyak ya, itu kondisinya juga kadang kurang baik seperti itu. Jadi catnya kadang-kadang mengelupas, agak kusem, karena biasa di kantor itu ya mereka asal pakai lah, biasanya seperti itu berdasarkan pengalaman yang sering saya temukan di lapangan. Kemudian kadang juga kita keluar biaya lagi untuk angkut dari kantor tersebut ke tempat kita sendiri, seperti itu. Itu yang kadang menyusahkan. Nah, cara yang keempat di mana rekan-rekan bisa mendapatkan brankas yaitu di toko jual beli brankas. Nah, biasanya kondisinya sudah bagus karena apa? Karena di toko yang spesialis brankas itu memang sebelum dijual biasanya akan dicat ulang. Nah, sebenarnya secara fungsi sih tidak masalah, dicat ulang maupun cat ori itu tidak masalah asal pengerjaannya bagus. Saya bisa jamin itu nggak masalah. Nah, namun yang perlu diperhatikan banyak juga oknum-oknum nakal yang sudah membongkar kemudian dicat ulang sehingga tidak tampak seperti bekas dibongkar atau dibor. Karena ya memang contoh seperti saya pun juga kadang-kadang menemukan bahwa ada brankas yang dibor kemudian ditutup sedemikian rupa sehingga tidak tampak seperti bekas dibor. Itu saya cukup sering juga temui di orang beli bekas, ternyata sudah bekas dibongkar seperti itu. Nah, kemudian tapi kalau rekan-rekan beli di toko yang khusus jual beli brankas, biasanya harganya akan sedikit lebih mahal. Karena apa? Memang ya contoh seperti saya pun juga akan mencari untung dari situ, seperti itu. Jadi memang ada plus minusnya di keempat tempat tadi. Yang pertama, pemilik langsung, tukang loak atau tukang barang bekas, kemudian lelang kantor, dan yang keempat, kita bisa beli di toko yang memang khusus jual beli brankas. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Semoga ini membantu rekan-rekan yang lagi cari brankas bekas atau brankas murah. Semoga ini bisa memberi pandangan kepada rekan-rekan. Untuk pertanyaan seputar brankas bisa langsung ditanyakan di nomor yang ada di sini atau di nomor yang ada di deskripsi. Oke, sekian dulu, silahkan. Untuk rekan-rekan yang mau konsultasi boleh. Konsultasinya gratis, bebas biaya, dan sampai jumpa di video yang lain. Saya juga akan membuat beberapa video yang lain khusus membahas mengenai brankas bekas, brankas murah itu seperti apa. Silahkan bisa dicari di channel Mr. Kunci. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.